Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali perkenankan kita banyak karunia-Nya, yang dengan karunia Allah sajalah pagi hari ini kita Allah memberikan kemudahan untuk bisa kembali hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan mencatat semua aktivitas kita di hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, insyaallah hari ini kita ada di tanggal 7 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal beberapa hari lagi, 22 atau maksimal 23 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang tentunya sangat kita rindukan bersama, bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang merupakan satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran Karim, bulan di mana di bulan ini pernah terjadi peristiwa besar yang berkaitan dengan kebaikan kita orang mukmin. Ditetapkannya Nabi sebagai penutup para Nabi Allah Ta'ala di bulan ini. Diturunkan buku yang menjadi panduan hidup bagi manusia sampai hari kiamat di bulan ini. Bulan di mana di salah satu malamnya ada satu malam yang apabila ibadah kita tepat, malam itu nilainya akan lebih dari ibadah satu bulan. Dan banyak lagi semaan dan berkata ini. Yang karenanya itu para sahabat dulu, para ulama terdahulu ketika menyambut hadirnya Ramadan itu melakukan persiapan-persiapan jauh sebelum bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelumnya. Nah, persiapan yang tentunya harus dengannya kita siap untuk menyambutnya, untuk ketika datang. Yang paling penting sekali tentunya yang semua penting, bukan secara mental saja, tapi juga persiapan ilmu. Kenapa? Karena bulan ini bulan di mana hampir semua ibadah ada. Yang nggak ada mungkin haji, kurban. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan nilainya jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada saat kalau di bulan Ramadan. Sholat malam kita, sedekah kita, hampir semuanya lebih baik dari ibadah dilakukan di rumah. Maka itu persiapan ilmu ada persiapan yang sangat penting sekali. Karena ibadah itu akan baru benar berpahala kalau berdasarkan soal ilmu. Dan dalam Islam ilmu harus mendahului ibadah, ilmu sebelum amal. Karena itulah ayat pertama turun kepada Nabi sebelum mengucapkan ibadah itu ayat tentang perintah berilmu, Iqra. Dan karena itu dalam Islam tidak ada sebenarnya istilah learning by doing, ilmu dulu. Orang kok berilmunya sambil bekerja, hampir dipastikan banyak kesalahan. Orang sholat baru berilmu sambil sholat, orang haji baru bersholat, dari haji. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari saat belajar itu ilmu tambahan, jadi kita upgrading aja, menyempurnanya. Nah, amal-amal yang di Ramadan sangat istimewa, tapi yang teristimewa tentunya tidak ada yang mengalahkan sholatnya.
maka pastikan sholat kita itu sholat yang terbaik saja dan memberikan semua yang terbaik, pikiran terbaik, waktu terbaik. Kenapa? Ini penentu bagi semuanya. Jadi puasa kita, sedekah kita, infak kita, Quran kita, semuanya itu kebaikannya akan ditentukan pada kebaikan sholat kita. Maka pastikan sholat itu yang terbaik di awal waktunya dengan memberikan yang terbaik semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah khas di bulan Ramadan yang itu sangat istimewa adalah puasa. Kenapa ini khas dan istimewa? Karena puasa itu sebagai ibadah yang kalau dilihat dari sisi pahalanya nggak tertanding oleh ibadah macam dari pahala. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili pernah minta wasiat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin dan fa'uni billah. Perintahkan kepadaku ya Nabi untuk melakukan satu ibadah saja yang dengan ibadah itu aku akan bermanfaat banyak, pahala besar maksudnya. Maka Nabi berwasiat kepadanya, alaika bisawmi fa innahu la iddalah. Puasalah Anda, karena puasa ini tidak ada tandingnya, sangat besar. Dan itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis qudsi dari Bukhari Muslim, karena Nabi mengatakan, kullu amali bidi adam al hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhibin. Kata Nabi menjelaskan tentang pahala besarnya puasa itu, setiap amal hamba Allah itu baginya. Di antara maknanya yaitu baginya artinya dia sudah bisa memperkirakan berapa pahala. Berapa? Kata Nabi, setiap kebaikannya akan dilipatkan ganda pahalanya 10 maksimal 700 kali lipat saja. Jadi sedekah kita itu, infak kita itu bisa 700 kali lipat pahalanya. Tapi kata Allah menjelaskan, illa shawma fa innahu li wa ana ajr. Kecuali puasa saja. Itu karena untukku, artinya aku loh yang akan memberikan pahala. Dengan pahala tidak ada batasan maksimal. Itu puasa. Karena itu banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan kebaikan puasa itu sangat banyak. Di antaranya puasa itu kata Nabi SAW, dia akan memberikan syafaat, menjadi penolong kita saat hari kiamat nanti. Nabi bersabda dalam hadisnya, Al-Quran wasya yasma'anil abdi yaumil qiyamah. Quran dan puasa ini akan menjadi penolong hambanya, pelakunya di hari kiamat. Berikutnya puasa itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi mengatakan, fitnatur rajuli fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa jarihi tukaffiru shalah wa siyam. Kesalahan seseorang pada dirinya sendiri, kemaksiatan maksudnya, kedoliman, atau dalam mengolah hartanya, atau dalam keluarganya, atau dengan tetangganya, itu dihapus semuanya dengan sholat dan puasa. Bahkan di Bukhari mengatakan asyamu jannah, puasa adalah perisai yang bisa membalik kita dari api neraka. Dan sekian lagi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pada puasa. Maka itu di surga itu karena mulia puasa ini Allah siapkan satu pintu khusus hanya untuk yang berpuasa saja. Namanya Rayyan. Apabila mereka sudah masuk tutup selamat. Namun cuma sekalian, pahala puasa yang begitu istimewa tadi tentunya baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Puasa yang berdasarkan ilmu. Nah, puasa yang benar itu secara global adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya puasa itu sebenarnya tidak cukup untuk hanya menahan syahwat perut kita, nggak makan, nggak minum, syahwat kelamin kita, tidak berusaha. Tapi puasa itu harus menahan semua syahwat anggota badan kita ini. Ya, syahwat lisan kita, syahwat tangan kita, syahwat kaki, semua syahwat. Maka orang itu puasanya hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi lisannya nggak tertahan syahwatnya, nggak terkendali, nggak bertahan. Hadisnya Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amana bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarab. Orang yang puasa tetapi lisannya tidak mampu untuk dikendalikan, masih berdusta, masih menggunjing, masih berlaku perkataan kotor,
maka Allah nggak menghiraukan puasanya. Nggak ada gunanya nggak makan, nggak ada gunanya nggak minum. Maka Nabi kata puasa itu pesannya begini. Kata Nabi SAW, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashqa wa in syaba ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Kalau kalian di hari yang puasa, kata Nabi, pertama jangan pernah berkata kotor, berkata kasar, dan jangan membuat gaduh. Apabila ada yang mencacinya, mencelanya atau mengajak bertikai, hendaknya mengatakan aku puasa, aku puasa. Artinya dengan puasa aku tidak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, mencela, bertikai, akan rusak semuanya puasa kita. Maka pastikan kalau kita ingin datang puasa, datangkan pahala besar, pastikan kita juga saat puasa kendalikan semua syahwat anggota badan. Nah ini makna puasa yang sungguh. Nah puasa kita itu akan benar, sah secara hukumnya ketika kita memenuhi dua syarat saja. Pertama adalah niat. Niat itu penentu semuanya ya. Kata Nabi ya, dari sebuah orang Muslim, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya orang itu amalnya tergantung niatnya. Niatnya apa? Yaitu niat karena perintah Allah agar dapat ridhonya. Jadi kalau puasa karena kita niatkan karena ini perintah Allah nih. Karena ibadah itu hanya melakukan perintah atau larangan agar dapat ridhonya. Nah, para ulama mengatakan, dan itu dasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwa niat puasa itu dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 3 itu, puasa Ramadan, puasa kafar, puasa Ramadan. Itu niatnya harus di malam hari sebelum datangnya subuh. Hadisnya dikatakan, man lam yubayyidis syiyam wala shauma lahu, yang belum menginapkan niatnya di malam hari, ada belum niat maka enggak sah puasa. Nah, untuk puasa Ramadan ini kesalahan niat itu biasanya di hari pertama saja. Ketika saat kita di akhir Sya'ban belum ada informasi besok Ramadan karena mungkin hilal nggak terlihat, kita tidur waktu Isya belum ada gambaran, ada berita bahwa besok Ramadan. Nah, tiba-tiba kita kesiangan tidurnya, bangunnya subuh baru bangun. Saat subuh bangun dikasih tahu tadi malam telah diumumkan bahwa hari ini Ramadan. Karena tahu yang subuh nggak sah, harus dikodok lagi. Dan tidak boleh jaga-jaga. Jaga-jagalah niat jaga kalau nggak boleh, itu haram. Tapi mengatakan man shauma al-yaumal ladzi syukka fihi faqad asa abal qasim. Seorang yang puasa di hari yang dia masih ragu-ragu, maka justru maksiat. Itu. Tapi untuk puasa hari kedua, ketiga, selanjutnya insya Allah nggak sah. Kenapa? Niat itu wilayahnya hati, bukan ucapan. Seorang yang tarawih nggak mungkin nggak niat hatinya kecuali apalagi orang kemudian sahur, nggak mungkin kecuali dia niat untuk puasa besoknya. Maka itu cukup. Yang kedua, puasa itu terikat dengan waktu, yaitu dari mulai datangnya waktu subuh, fajar shadiq hingga terbenam matahari. Ketika seorang itu kok di waktu-waktu itu kok melakukan yang batalkan, mungkin makan, minum, maka batal. Misalnya seorang wanita misalnya kok datang darah haid setengah menit sebelum maghrib, batal karena nggak memenuhi waktu. Itu syarat puasa 2. Nah, puasa kita ini wajib sunnah itu akan bertambah pahalanya sempurna kalau dengan puasa itu, dengan membuat caranya kita juga mengikuti sunnah-sunnah dalam puasa. Jadi semua ibadah itu ada sunnahnya, sholat ada sunnahnya, sama puasa. Apa sunnah puasa? Sunnah puasa itu biasa, sederhana, cuman pahalanya besar sekali. Dan Nabi pesan jangan tinggalkan karena perintah. Apa itu? Pertama, makan sahur. Itu Nabi pesannya tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Makan sahur kalian ini makanan penuh barokah.
Artinya kalau nggak sahur berarti kita bisa berpotensi hilang keberkahan. Nah, sahur itu adalah aktivitas makan, minum, makan saja atau apa doa itu sahur. Tapi waktunya khusus, namanya waktu sahar, yaitu di akhir malam. Sehingga orang itu kalau waktu salat tarawih kok mengatakan malas bangun malam, sahur sekarang, nggak sahur, itu makan malam. Nah, sahur itu sunnah ditakhirkan menjelang datangnya subuh. Kalau Nabi biasanya berhentinya sahur saat masih ada sisa waktu yang kurang lebih bisa membaca 50 ayat Quran. Itu sahur pertama. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah menyegerakan buka. Istilah bahasa Arab takjil, menyegerakan. Hadisnya Bukhari yang mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitrah. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikannya selama mau menyegerakan bukanya. Dari datang waktunya maghrib langsung bismillah minum atau makan. Yang ketiga, memperbanyak doa selama puasa. Karena ini waktu-waktu yang sangat mustajab. Orang puasa itu sama orang musafir, sama orang umroh. Doanya sangat mustajab sepanjang dia puasa. Maka gunakan kesempatan untuk banyak memohon, dan Allah sangat suka kalau hambanya yang memohon. Karena orang memohon itu berkutub dan Allah suka kalau hambanya kutub. Justru Allah marah kalau kita nggak mohon, berarti nggak kutub. Khususnya nanti ketika kita buka ya, karena ini juga sangat mencacat. Nah, doa-doanya bebas saja yang kita inginkan, tapi ada doa khusus juga buka. Sunnahnya yaitu apa? Zahabal ghama'u wa qallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Ini doa yang Nabi ajarkan kita setelah berbuka. Nah, kemudian yang keempat, sunnah puasa itu adalah memberikan buka kepada yang sedang puasa. Hadisnya man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri syai'. Siapa yang memberikan buka pada satu orang yang berpuasa, maka hari itu dia dapat pahala puasa persis pahala yang diberikan kepada yang diberi buka. Sehingga kalau kita satu hari puasa, satu buka kita berikan, maka hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Nah, untuk Ramadan yang lamanya bisa 29, 30 hari itu kesempatan untuk menggandakan pahala puasa kan terbuka sekali. Misalnya kita setiap hari saja misalnya siapkan 1 kotak air mineral yang isinya 48 biasanya itu. Kita antarkan masjid kita ini yang memang biasa ada jamaah buka. Maka hari itu berarti 1 hari kita bisa dapat pahala berapa itu? 1/48 saat puasa. Meskipun belum diminum, meskipun tidak minum. Kenapa? Dalam Islam ditetapkan bahwa niat langsung mendapat pahala. Kalau dikerjakan dilipat ganda. Makanya mengatakan di Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu keabsahannya tergantung niatnya, dan setiap niat langsung Allah berikan pahala dengan niat itu. Maka orang Muslim kata Nabi hadis Muslim, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Fa amalha kutibat lahu hasanah. Seorang Muslim kalau niat kebaikan belum kerjakan, langsung dapat pahala hasanah. Kerjakan dilipat gandakan 10 bahkan sampai ke sekali. Itu sekali lagi beberapa sunnah dalam puasa. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa itu yang sepakati ulama ada 5. Sepakat pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang terlupa itu kata Nabi rezeki Allah. Hadisnya begini, kata Nabi, man nasya wa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaum fa innama at'amahu Allah wa saqah. Seorang yang lupa saat puasa, makan, minum, kenyang, berhenti. Kata Nabi, teruskan puasanya karena Allah sengaja memberikan dia makan, memberikan dia minum. Yang pertama. Yang kedua adalah yang sengaja muntah. Tapi kalau nggak sengaja mual muntah, nah keadaan muntah nggak masalah. Hadisnya
man zara'ahul qai'u fala yaqdi wa man istaqa'a amdan fala yaqdi. Kata Nabi, siapa yang tidak sengaja muntah maka enggak wajib qada, berarti enggak batal, tapi yang jangan muntah wajib untuk qada, berarti batal. Yang ketiga adalah yang sengaja melakukan sperma dengan onani, masturbasi, sengaja. Namun kalau nggak sengaja mimpi siang hari nggak apa. Dan yang keempat, ibu-ibu tadi yang mengeluarkan darah haid nifas itu otomatis batal, maka haram untuk puasa. Yang kelima adalah yang berhubungan sama istri di siang Ramadan. Nah ini tentang yang batal puasa. Nah konsekuensi yang nggak puasa Ramadan itu akan tergantung pada alasannya. Ada beberapa kelompok dengan konsekuensi beda-beda. Pertama, ada 2 orang ini yang wajib tidak puasa, tapi wajib qada. Ini ibu yang nifas dan haid itu wajib. Jadi seorang ibu yang sedang haid itu seluruhnya keuntungan baginya. Allah berikan nilai lebih baginya. Maka jangan pernah mengeluh orang yang haid saat Ramadan. Kenapa? Allah berikan pahala double. Saat dia Ramadan haid, maka dia nggak puasa karena menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, pahala. Karena ibadah itu 2 macam saja, merasakan perintah dan larangan. Nah, wanita haid larang puasa, maka kalau lakukan itu karena Allah maka dapat pahala. Saat mengqadha bulan Syawal, pahala double. Maka seorang ibu yang mungkin melahirkan di awal Ramadan bisa nifasnya 30 hari, maka qadhanya 30 hari, maka pahalanya double sekitar 60. Itu yang haid dan nifas. Yang kedua, ada 4 orang yang ini mendapatkan pilihan opsional, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau milih nggak puasa wajib mengqadha. 4 orang itu, pertama yang sakit, yang dengan sakit itu berpuasa, yang sakitnya jenis penyakit yang ada harapan sembuh, maka boleh nggak puasa, wajib qadha. Yang kedua yang safar, bepergian, meskipun naik pesawat, meskipun untuk rekreasi, itu boleh kalau milih nggak puasa, tapi wajib qadha. 2 orang ini Allah sebutkan 2 kali Al-Quran Karim, surat Al-Baqarah 184 dan 185. Allah katakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang ketiga, ini ada perbedaan memang, tapi menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, yaitu wanita hamil menyusui yang berat puasa dan enggak puasa wajibnya mengqadha. Kenapa? Beliau mengkiaskan, menganalogikan dengan orang sakit yang ada harapan sembuh. Saat enggak sakit lagi, enggak hamil lagi, makanya sama wajib mengqadha. Dan yang keempat yang juga wajib mengqadha adalah pekerja berat di Ramadan. Yaitu Ramadan mungkin ada tugas berat di lapangan, panas, terik, dia berat, maka boleh nggak puasa tapi wajib mengqadha. Nah, kelompok yang berikutnya adalah 4 orang juga. Ini juga sifatnya opsional. Tapi kalau ini nggak puasa, wajibnya hanya fidyah saja. Siapa itu? Pertama, yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya berat puasa, maka nggak puasa, wajibnya fidyah. Dan fidyah itu 1 hari puasa ditinggalkan 1 fidyah. Besarannya, ukurannya ada perbedaan. Tapi minimal yaitu 7 on beras. Kilo, 7 on ya, 7 on makanan pokok kalau kita. Minimal, tapi maksimal nggak ada batasnya. Lebih banyak lebih bagus. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 4, faman tatawwa khairan fahuwa khairun, yang memberikan lebih itu lebih baik. Dan bentuknya makanan dan tidak boleh uang. Karena Allah katakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu harus bentuknya makanan untuk orang miskin. Yang kedua yang juga boleh bayar fidyah kalau ini nggak puas, yaitu yang sakit tapi jenis penyakitnya penyakit yang sulit sembuh, penyakit yang akut, yang kronis, maka boleh juga fidyah. Dan yang ketiga, ini pendapat 2 ulama sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Mereka berpendapat bahwa wanita menyusui apabila berpuasa hanya wajib fidyah saja. Karena dasarnya firman Allah hadis surat Al-Baqarah 184 kata Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun atau amis yang berat puasa itu boleh fidyah kalau puasa. Nah, berikutnya ada dua orang ini ketika nggak puasa wajibnya double, yaitu fidyah dan qadha. Siapa yang pertama? Yaitu yang menunda untuk membayar hutang puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan syar'i.